Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa kembali di channel kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan hidayahnya, dimudahkan seluruhnya, dilancarkan rezekinya serta dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, kita tadi telah menyaksikan cuplikan video ceramah dari Ustadz Yazid Tewas ya. Bahwasanya beliau itu dalam agama karena beliau yang ikuti dalil bukan ulama, bukan kiai, bukan ustaz, bukan ajengan. Pertanyaannya, apakah mungkin seseorang itu memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa bimbingan para ulama? Ya. Kalau dijawab mungkin, sekarang lagi modern, ada Google, ada YouTube, ada ChatGPT dan lain, ada Tabasamila. Bagi orang yang paham, tapi bagi orang awam, apa tidak tambah sesat mereka? Ya ini oleh Ustadz Wahabi yang ceramah asal mangat tidak dipikir dulu. Betapa bahayanya kalau orang memahami Al-Quran dengan terjemahan. Seperti golongan Wahabi ini, mereka memahami Al-Quran dengan terjemahan, dipahami sendiri, dipikir sendiri. Rasulullah tegas bersabda, "Man fassaral Al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsiri Al-Quran dengan pemikirannya sendiri, yaitu dengan otodidak tanpa bimbingan guru ulama, maka ambillah tempatnya di neraka ya. Dan kita mengikuti ulama, mengikuti para kiai itu sudah benar sesuai dengan firman Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli dzikri jika kalian tidak tahu. Ya karena kita ini zaman sekarang ini awam masalah agama, yang ngerti itu adalah ulama, maka kita berguru kepada ulama, bukan memahami Al-Quran dengan otodidak. Ya orang Wahabi kan lucu, membaca terjemahan, ya memahami Al-Quran terjemahan, memahami Sunnah terjemahan, kemudian ngaku ikut Nabi langsung, ikut ngaku mengikuti mengamalkan Al-Sunnah secara langsung. Ini kan aneh. Berikut ini penjelasan kami yang selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita simak. Kami mendapati sebuah klaim yang cukup mengkhawatirkan, yang mengatakan bahwa mengikuti ajaran Salafi Wahabi berarti mengamalkan ajaran Nabi, dan menolak Wahabi berarti menolak ajaran Nabi. Klaim ini adalah sebuah generalisasi yang keliru dan penyederhanaan sejarah serta akidah yang sangat berbahaya. Mari kita bahas dan luruskan bersama dengan dalil yang jelas dan pemahaman yang adil insyaallah. 2. Isi bantahan utama, poin kunci. Poin 1. Perbedaan antara salaf dan salafi wahabi. Penjelasan. Istilah salaf generasi terdahulu merujuk pada 3 generasi terbaik umat Islam. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Semua muslim sunni, termasuk kita di Indonesia, mengikuti akidah dan manhaj dasar para salaf. Bantahan klaim, salafi, sebutan kontemporer, atau sering dihubungkan dengan ajaran wahabi, merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 Masehi adalah sebuah mazhab atau gerakan reformasi tertentu yang muncul belakangan. Mereka bukan satu-satunya representasi ajaran salaf. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipegang oleh mayoritas ulama sejak dahulu, seperti mazhab Asy'ari dan Maturidi dalam teologi, serta 4 mazhab fiqh, juga adalah ajaran yang berakar dari salaf. Menolak interpretasi tertentu, Wahabi sama sekali tidak sama dengan menolak ajaran Nabi Muhammad Klep. Poin 2, ajaran Nabi adalah universal dan mencakup ragam tafsir, fiqh dan akidah. Penjelasan, ajaran Nabi Muhammad Adi diwarisi melalui ribuan ulama selama berabad-abad dan terlembaga dalam tradisi keilmuan Islam yang kaya. Inilah yang melahirkan 4 mazhab fiqh yang diakui dan 2 mazhab teologi, Asy'ariyah dan Maturidiyah yang dominan. Bantahan klaim, mengklaim bahwa hanya satu kelompok kontemporer yang memiliki monopoli atas ajaran Nabi dan menuduh kelompok lain yang mengikuti tradisi mayoritas sebagai penolak Nabi adalah sikap eksklusif yang bertentangan dengan semangat keluasan, lapang dada toleransi dalam Islam. Sikap ini meremehkan warisan ulama besar seperti Imam Asy'ari, Imam Nawawi, dan Imam Ghazali, yang mana ilmu mereka adalah penyambung lidah ajaran Nabi. Itu kontroversial dan sikap berlebihan. Gulu. Penjelasan. Salah satu ciri khas yang sering dikritik dari ajaran yang dituduhkan sebagai Wahabi adalah sikap yang dianggap berlebihan, gulu dalam masalah bid'ah, inovasi agama, dan takfir, pengkafiran. Mereka cenderung menghukumi praktek tradisi keagamaan yang sudah berjalan lama seperti ziarah kubur, tahlilan, maulid sebagai bid'ah dalalah, sesat, atau bahkan syirik. Bantahan klaim, Nabi telah memerintahkan kita untuk bersikap mudah dan tidak mempersulit. Yasiru, wala tu'asiru. Ketika sebuah gerakan mengkafirkan atau membid'ahkan mayoritas umat Islam yang berpegang pada tradisi yang didukung oleh dalil ulama mayoritas, maka gerakan tersebutlah yang perlu dikoreksi, bukan mayoritas umat. Menolak sikap ekstrim guru dalam agama adalah mengamalkan ajaran Nabi. Jadi marilah kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu melalui pemahamannya para ulama sesuai bidang dan keahlian dari ulama masing-masing. Ada ulama yang ahli bidang fikih. Kalau kita mau paham masalah fikih, maka kita berguru kepada ulama yang ahli fikih, ahli hadis, ahli tasawuf, dan lain sebagainya. Bukan serta-merta mengatakan kita ikut dalil, kita ikut Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata yang dibaca cuma terjemahan. Ini kan menyesatkan umat. Jadi ikutilah pahamnya Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman ulama dan sesuai bidangnya ulama masing-masing. Itu sesuai dengan firman Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Mungkin hanya ini tanggapan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.